memulai untuk bikin surat ya, kita ketemu sama Garuda. Jadi kita pakai apa ya, semacam diplomasi untuk ngomong mau say thank you telah menolong almarhum selama di detik-detik kematiannya, karena ada cerita mereka ditolong dan sebagainya, banyak lah pokoknya. Karena memang ketika saya pertama kali mencari informasi soal suami saya meninggalnya, karena kan saya dapatnya informasi Usman ini nelpon saya di rumah, terus nanya Mbak Suci lagi di mana, telepon rumah padahal. Jadi dia bingung, oh, ini ada something wrong. Terus dia nanya soal almarhum, dan saya tentunya sangat kaget sekali ketika saya mendapatkan informasi itu. Dan tanpa karena saya udah biasa menghubungi telepon itu, saya tanya 108, saya telepon Garuda di Jakarta, Garuda di Schiphol, semuanya tidak menjawab bahwa dia sudah meninggal. Belum ada kabar, semuanya bilang begitu. Padahal saya mengaku untuk tahu, saya istrinya, tapi saya tidak diberi ruang itu oleh mereka. Jadi kemudian terakhir ketika akhirnya saya marah di Schiphol ya, saya telepon Garuda lagi 3 kali, saya harus bolak-balik telepon karena saya memastikan ke teman-teman juga di Amsterdam sana, karena kan ada yang menjemput dan sebagainya. Mereka semuanya menangis-nangis. Terus ketika saya tanya, kalian sudah ketemu, sudah melihat jenazahnya dan sebagainya, karena saya biasa berbicara soal fakta. Kamu bisa, jangan katanya, apa katanya saya tidak pernah mau percaya, tapi kamu sudah melihat langsung atau tidak? Ini kabarnya dari bla 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 bla. Oke, saya tanya lagi ke Schiphol, Garuda di Schiphol. Saya marah, baru mereka ngomong, oh ya saya lihat sendiri, tapi tolong jangan diberitahu ya. Saya ingat namanya Yana, dan itu bagian di deretan pengurus Garuda juga. Dan dari situlah saya melihat bahwa memang ada ruang yang mereka sengaja untuk berusaha untuk menutup. Dan dari situ kita mulai masuk. Karena pertama saya memang curiga ketika 2 hari sebelum almarhum berangkat. Jadi saya ingat itu hari Sabtu tanggal 4, almarhum kan tanggal 6 berangkat. Almarhum waktu itu mau keluar, mau fotokopi, ada yang tertinggal, dan kebetulan handphonenya itu ditinggal. Coba kalau handphonenya nggak ditinggal, mungkin saya nggak pernah tahu namanya Pon. Dan kebetulan juga saya mau ngangkat, coba saya biarin, itu mungkin saya nggak tahu. Dan ketika saya angkat, saya tanya namanya, dia mengaku Poli dari Garuda. Saya tidak tahu namanya Polikarpus Budi Prianto, tapi ya itu tadi, karena itu tadi saya penasaran siapa Poli ini. Dan kemudian dia bilang bahwa saya mau apa kok nanya-nanya. Oh saya biasa berangkat sama almarhum, saya sama Munir, karena Munir biasa sering ketemu kita teman. Saya tetap aja merasa aneh aja, dan ketika almarhum datang, dia datang dari fotokopi, saya tanya, tadi ada yang namanya Poli, ngakunya dari Garuda, nanya tentang siapa dia. Almarhum ngomong orang aneh, orang yang sok kenal. Lo kenapa kamu bilang aneh? Ya gimana nggak aneh, saya nggak pernah kenal. Terus tiba-tiba saya waktu itu pernah ke Jenewa, tiba-tiba dia mau nitip surat. Emang siapa dia? Ya dia kan pilot kan banyak temennya pasti. Kenapa nitip ke saya? Kok aneh banget? Ya iyalah, kalau tiba-tiba isinya itu bom atau apa, atau ancaman, terus ada sidik jarinya, kan ada sidik jari saya juga di sini. Dan ini artinya apa? Ada memang sesuatu, orang ini memang kayak orang yang ingin mau menyakiti kalau saya bilang, atau menjebak atau apa ya, itu pertama. Sehingga
kami akhirnya berangkat dari itu terus kami ketemu dan yang ketika ketemu pertama kali itu tidak ada Polikarpus di pertemuan itu karena direkturnya membawa semua jajarannya yang kru yang dari Singapura ke Amsterdam. Jadi Polikarpus nggak ada karena Polikarpus tidak melanjutkan karena Polikarpus turun di Singapura. Jadi kemudian dan yang lebih mengagetkan buat kita ketika sudah bicara nanya wawancara lah ya kita kalau kita mau bilang sih ngobrol aja, tapi itu sangat investigatif lah kita ya waktu itu. Dan ketika kita tanya, saya waktu itu bertanya kepada direkturnya, Pak, ada nggak yang namanya Poli? Direkturnya itu menjawabnya cepat. Oh, ada namanya Polikarpus. Kita kaget. Kita langsung bisik-bisik, termasuk yang dari kita akhirnya cerita bahwa ada something gitu. Tapi waktu itu ada teman yang bilang, yang nanya, "Loh Pak, sampean kok hafal?" Padahal kan karyawannya 7.000 lebih ya, terus ininya kan jauh jabatannya, dia direktur utama loh ya, kok bisa tahu namanya pilot gitu kan, kalau kita ecek-ecek lah ya istilahnya. Jadi bisa tahu itu kan, wow, pasti ada sesuatu. Jadi akhirnya kita nggak mau perpanjang pertemuan itu, tapi kita minta pertemuan yang ada Polikarpusnya, yang Jakarta Singapura. Jadi itu pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua itulah kita tahu bagaimana gestur tubuhnya, bagaimana tadi yang sudah dibilang oleh Usman, dan kemudian mulai banyak informasi yang masuk tadi. Masuk ada Hendarti yang ditawari oleh dia untuk bisa terbang ke Papua gratis, terus ada juga teman namanya Yeni itu juga pernah ditawari oleh diminta ketemu. Aduh, saya untung menolak, nggak jadi datang. Kalau jadi saya bisa diracun. Ya malah bilang begitu si Yeni. Ya, jadi itu menunjukkan bagaimana memang bekerjanya seperti itu Polikarpus pertama kali ya. Itu yang memang dan dia berkali-kali menelpon saya, dan padahal dia bilang waktu itu masih di Sukamiskin. Makanya waktu itu saya sempat minta bantuan Usman minta teman untuk mendeteksi ternyata dia ada di daerah mana. Jadi selama di penjara pun dia tidak pure di penjara, bisa jalan-jalan. Itu buat kami luar biasa. Di Indonesia bukan di Bali ya? Jadi dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, kenapa Moger dibunuh kok pas Pilpres pilihan kedua? Itu kan putaran kedua, bukan pilihan kedua. Pilpres putaran kedua. Dan kita diskusinya sangat panas nih. Dan itu banyak analisa-analisa yang kita melihat bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang saya pikir saya juga mengalami. Saya mungkin selama ini di TPF juga tidak pernah ada laporan. Misalnya ada namanya Taufik Kemas. Taufik Kemas itu pernah diundang wawancara dengan salah satu televisi di Indonesia. Itu satu meja dengan almarhum. Tapi bukan judulnya satu meja ya, tapi berdua, almarhum sama Taufik Kemas. Dan salah satunya kalau nggak salah hostnya Edi kalau nggak salah. Dan waktu itu Taufik Kemas itu menolak. Saya mendengarkan langsung ketika almarhum menerima telepon dari hostnya yang menjelaskan bahwa Taufik Kemas itu tidak mau bertemu dengan almarhum, tidak mau satu meja. Ini cerita ketika dia ada. Nah, ketika almarhum meninggal, dia datang duluan. Katanya sahabatnya